Syarat utama ajian iku awakmu kudu bisa golek tali pocong perawan sing mati dina Selasa Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lapak Tilas, mengungkap sejarah, mitos atau fakta. Terima kasih teman-teman yang sudah klik channel ini di suasana lebaran. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kali ini saya mempunyai sebuah kisah seorang pemuda bernama Lawa. Jadi Lawa ini adalah salah satu pemuda di desa yang memberontak atas keadaan di desanya yang saat itu masih banyak warga yang buta tentang baca dan tulis. Jadi kondisi keterbelakangan ini dimanfaatkan oleh para tengkulak dan cupong yang menindas masyarakat. Lawa ini seorang pemuda yang memiliki ajian belut putih. Jadi Lawa membalas para cupong dan rentenir yang culas yang mencurangi dan menindas warga dengan bekal ilmu belut putih. Bagaimana ceritanya? Cekidot. Jadi kisah ini berawal dari sebuah desa yang bernama Desa Sumber Agung. Sebuah desa yang baru disematkan oleh pemerintah semenjak warga penduduknya sudah bebas dari buta huruf pada tahun 1980-an teman-teman. Jadi desa ini dulu bernama Lalijiwo. Dahulu sebelum masyarakat mengenal baca tulis, Desa Sumber Agung ini masih sangat keterbelakangan. Kehidupan warganya masih jauh di bawah garis kemiskinan. Rata-rata mata pencarian warga menjadi buruh tani. Karena banyak yang tidak bisa membaca dan tulis, masyarakat Sumber Agung sering dibodohin oleh para cupong dan tengkulak. Mbah Suno dan Mbok Sumi adalah salah satu warga desa yang kehidupannya sangatlah memprihatinkan. Waktu itu mereka tidak mengenal baca dan tulis sama sekali. Sering di waktu panen mereka tidak dibayar atas jerih payahnya selama menanam dan merawat padi milik Juragan Marto. Sang juragan sering beralasan kalau jatah bayaran mereka itu telah habis dipotong oleh hutang-hutangnya. Mbah Suno dan Mbok Sumi dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Lawa, berwajah ganteng dan berkulit sangat putih. Meski kesehariannya hidup di bawah garis kemiskinan, Lawa tumbuh kembang dengan tubuh yang sangat sehat teman-teman. Dari orang tua yang tidak bisa baca dan tulis, tetapi Lawa kecil terlahir dengan kecerdasan yang lebih dibanding anak-anak sebayanya pada saat itu. Lawa kecil semakin lama semakin tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat mengerti dan peduli akan keadaan di sekitar desanya. Dengan kecerdasannya, Lawa mempelajari situasi kenapa banyak penduduk desa yang terbelakang dalam pendidikan dan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lawa mulai berontak dengan situasi yang ada. Dia berpikir dan berusaha dengan keras untuk mengentaskan warga dari keterbelakangan dan terlepas dari himpitan kemiskinan. Lawa memberanikan diri untuk keluar dari desa, merantau ke kota, mencari bekal untuk mengentaskan dan merubah warga desanya. Di kota, Lawa belajar baca tulis serta belajar ilmu berniaga. Karena tekadnya yang kuat dan berbekal dengan kecerdasan Lawa, cukup 2 tahun merantau di kota, dia sudah pintar membaca tulis dan lihai dalam berniaga. Sesuai niat awalnya, kalau dia berangkat ke kota cuma akan mencari bekal ilmu saja. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke desa untuk mengentaskan warga desanya dari keterbelakangan. Setelah beberapa saat dia merantau di kota, sesampainya di desa, Lawa mulai menyiapkan tempat untuk pembelajaran baca tulis bagi warga setempat. Atas izin Pak Lurah, lokasi pembelajarannya di balai warga sebelah kelurahan.
Mendengar Lawa membuka tempat pembelajaran baca tulis, banyak warga desa yang menyambutnya dengan rasa senang hati. Tiap malam banyak warga berdatangan untuk belajar membaca dan menulis, demi terlepas dari kebodohan yang membelenggunya selama ini. Para orang tua dan pemuda desa tidak sungkan dan tidak malu belajar baca tulis bersama Lawa. Ada beberapa juragan bernama Pak Marto, Pak Sunar, dan Pak Condro. Mereka berkumpul dan berembuk di rumah Juragan Marto karena mendengar seorang pemuda sedang melakukan pembelajaran kepada warga setempat tentang baca dan tulis. Juragan Marto berkata kepada dua juragan lainnya, "Bangsat bocah ingusan itu, memang asu tenan Lawa kui," katanya Pak Sunar. "Wah, bahaya ini Pak, kalau banyak warga pada pinter baca tulis, nanti susah bagi saya menipu warga," keluh Pak Condro. Kemudian Pak Marto menanyakan, "Terus rencana kita ini gimana? Apa kita bakar aja balai warga itu?" cetus Pak Condro. Jangan bakar dulu, itu jalan terakhir. Begini saja, kita tekan si Lawa itu biar menghentikan kegiatannya, ide Pak Sumar. "Oke, aku setuju, kita ancam saja Lawa. Apa besok kita datangi dia dan suruh dia berhenti dari semua kegiatan belajar itu," cetusnya. "Ya sudah, besok sore kita bertiga langsung datangi Lawa dan mengancamnya langsung," minta Pak Sunar. Pada keesokan sorenya, sesuai rencana Pak Sunar dan Juragan Marto menunggu Lawa di sebuah gubuk yang terletak di pinggir area persawahan. Sementara itu Pak Condro menjemput Lawa di rumahnya. Dengan sedikit ancaman, Lawa dipaksa mengikuti Pak Condro ke arah gubuk di pinggiran area persawahan. Sesampainya di gubuk, Lawa sangat terkejut teman-teman, karena di sana telah ada Pak Sunar dan Juragan Marto. Disitulah Lawa diancam untuk membubarkan rencana kegiatan dia mendidik para warga untuk belajar baca dan tulis. Dan jika Lawa melawan, maka keluarganya diancam mau dibunuh dan balai warga mau dibakar. Karena yang mengancam tokoh-tokoh terpandang dan kaya raya, akhirnya si Lawa cuma bisa menyanggupinya. Dia takut akan keselamatan keluarga dan para warga desa. Setelah mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi, akhirnya Lawa menghentikan kegiatan belajar membaca dan tulis untuk warga teman-teman. Perasaan Lawa sangat terpukul atas kejadian yang dialaminya. Untuk menghilangkan rasa kecewa dan jengkelnya, si Lawa memutuskan pergi keluar daerah menuju tempat kediaman salah satu kawannya di saat dia mencari bekal keahlian waktu di kota dulu. Sebut saja namanya Sobirin, kawannya itu. Singkat cerita, Lawa telah sampailah di rumah Sobirin. "Kula nuwun, assalamualaikum," kata Lawa. "Waalaikumsalam. Kau ternyata Lawa. Ayo masuk duduk dulu. Tumben ada apa ini kok kamu kesini? Mukamu kok galau? Ada masalah berat kelihatannya," tanya Sobirin. "Iya Sob, rencanaku gagal total," jawab Lawa sambil menghela nafas. "Rencanamu kegiatan belajar baca tulis warga ya?" tanya Sobirin. "Betul Sob, rencanaku itu mengalami kendala yang berat sekali," kata si Lawa. "Kendala apa bro? Apa warga desa menolak rencanamu itu?" tanya Sobirin. "Kalau warga sih sebenarnya sangat setuju dan sangat antusias. Bahkan udah sempat jalan rencanaku itu. Tapi itu karena kebentur sama aksi protes dari para cukong dan juragan. Bahkan aku diancam kalau tetap nekat nerusin kegiatanku, maka orang tuaku mau dibunuh dan balai warga mau dibakar," jawab Lawa agak gelisah teman-teman. "Lah, aparat desa apa nggak bisa bantu bro?" tanya Sobirin. "Semua orang di desaku pada takut sama cukong-cukong Sob dan para juragan itu. Di sana mereka sangat berkuasa, tidak ada yang berani menentangnya. Bahkan Pak Lurah pun cuma bisa nurut kalau mereka punya keinginan."
Waduh, gawat kalau gitu. Terus rencanamu gimana selanjutnya? Tanya Sobirin. Jujur ya Sob, aku sakit hati sama tindakan mereka. Tapi aku masih bingung gimana caranya melawan kekuasaan mereka. Sedangkan aku seorang diri, gak mampu melawan kebiadaban mereka, terang Lawa. Sabar aja dulu bro, kau menginap saja di sini sambil kita berpikir bagaimana caranya mengatasi kejahatan mereka, pinta Sobirin. Iya Sob, memang rencanaku mau merenung dulu di sini sambil mencari cara memecahkan masalahku ini. Setelah berbincang, akhirnya Lawa dipersilahkan untuk istirahat di kamar Sobirin. Pada malam harinya di saat Lawa tertidur, dia bermimpi teman-teman. Dalam mimpinya Lawa ditemui dan diancam lagi oleh Juragan Marto. Selain mengancam, Juragan Marto juga memukuli ayahnya. Melihat ayahnya dihajar Juragan Marto, Lawa berusaha melawannya. Tiba-tiba dia terbangun gara-gara tubuhnya terguncang-guncang oleh Sobirin. Dengan nafas tersengal-sengal dan keringat bercucuran, Lawa terbangun dari tidurnya. Kamu mimpi apa bro? Kok ngigau teriak-teriak gitu? Tanya Sobirin dengan rasa penasaran. Aku bermimpi bapakku dihajar oleh Juragan Marto Sob. Sampai-sampai aku memohon ke dia untuk segera menghentikannya. Tetapi dengan biadabnya Juragan tetap saja memukuli bapakku sampai aku akhirnya terbangun, kata Lawa. Ya udah, jangan dipikirkan, besok pagi kita cari jalan keluarnya. Udah, ayo tidur lagi, masih jam 2, kata Sobirin. Iya Sob, moga-moga tidak mimpi buruk lagi ya. Malam itu Lawa dan Sobirin meneruskan tidurnya. Pagi harinya sambil ngopi dan merokok, mereka berbincang lagi membahas permasalahan yang dialami oleh Lawa. Bro, kalau tak rasa masalahmu itu sangat membekas di pikiranmu. Sampai-sampai semalam kamu mengigau saat tidur. Iya Sob, gara-gara mimpi semalam aku semakin jengkel dan emosiku kepada mereka sangat memuncak. Gimana caranya aku harus membalas kelakuan mereka demi membebaskan warga desa dari kelicikan mereka, terang Lawa dengan muka menegang. Umpama nih ya, umpama kamu mengelmu aja mau apa enggak? Aku ada kenalan seorang dukun yang mempunyai ajian bernama belut putih. Dengan kamu memiliki ajian belut putih, kamu bisa menghilang dan kamu rampok saja harta mereka sampai habis. Lalu harta itu kamu bagi-bagikan ke warga sebagai ganti atas perlakuan mereka yang curang selama ini, terang Sobirin. Sepertinya itu ide bagus sih. Sekalian aku bisa membalas dendam ke mereka. Akan kuhabisi harta mereka satu persatu. Siapa nama dukun itu? Tanya Lawa dengan semangat. Namanya Mbah Sumo bro, nama dukun itu. Dia tinggal di salah satu desa di kaki Gunung Sumbing, terang Sobirin. Ya udah, nanti siang kamu antar aku ke sana Sob, biar cepat kutumpas kezoliman cukong-cukong itu. Waktu memasuki siang hari, sesudah zuhur mereka berdua berangkat ke rumah Mbah Sumo. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka sampai di rumah Mbah Sumo teman-teman. Kula nuwun, Mbah, salam Sobirin. Kowe le, ayo mlebu mrene. Ajak koncomu masuk, kata Mbah Sumo. Iya Mbah. Lalu mereka berdua masuk dan duduk di ruangan tamu. Kenalke Mbah, ini teman saya yang bernama Lawa. Nuwun sewu Mbah, saya Lawa. Ucap Lawa memperkenalkan diri kepada Mbah Sumo teman-teman. Oh iya le, arep ono perlu apa? Kok koyo ono beban pikiran sing abot, katanya Mbah Sumo. Kulo pengen ngelmu Mbah, tolong dibantu nggih Mbah, pinta Lawa memohon kepada Mbah Sumo. Ngelmu apa tole? Si Mbah siap membantu awakmu, jawab Mbah Sumo. Niku lho Mbah, kula pengen
ajian belut putih. Kula pengen bisa ngilang supaya bisa membalaskan dendam, Mbah, kata si Lawa. Hehehe, tenang le, tapi syaratnya abot lo le. Opo awakmu siap ngelakoni syarat-syaratnya? Tawar Mbah Sumo kepada Lawa. Nopo mawon syaratnya kula sanggup, Mbah. Sing penting kula niki bisa nguasai sing jenenge ajian welut putih, Mbah. Syarat utama ajian iku awakmu kudu bisa golek tali pocong perawan sing mati dina Selasa Kliwon. Terus awakmu semedi selama 40 dina. Apa siap kowe le? Nggih, Mbah, cuma itu aja, Mbah, syarate. Iya le, pokoke nek wis entuk tali pocong kuwi langsung gawa mrene ae, terang Mbah Sumo. Setelah mengobrol dan diberi semua petunjuk, akhirnya mereka berdua pamitan ke Mbah Sumo untuk pulang ke rumah Sobirin. Dalam perjalanan pulang ke rumah Sobirin, secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan rombongan jenazah yang menuju ke pemakaman. Melihat itu, Lawa mulai ingat pesan dari Mbah Sumo dan seakan-akan semua serba kebetulan, teman-teman, karena ternyata hari itu adalah tepat Selasa Kliwon. Lalu Lawa mencari info siapakah sebenarnya jenazah tadi yang baru saja lewat untuk dimakamkan. Setelah menanyakan ke salah satu warga sekitar, didapatlah informasi kalau jenazah itu adalah jenazah seorang gadis perawan yang meninggal gara-gara sakit keras. Mendengar penjelasan warga tersebut, Lawa semakin yakin kalau tali pocong jenazah itulah yang dia cari, teman-teman. Kemudian mereka mencari lokasi pemakaman tempat lokasi jenazah itu dikuburkan. Begitu dapat lokasinya, mereka berdua segera bergegas pulang untuk merencanakan cara mengambil tali pocong jenazah itu. Sob, sangat kebetulan sekali jenazah itu jenazah perawan. Gimana caranya kita harus bisa mendapatkan tali pocongnya nanti malam? Pinta Lawa secara serius, teman-teman, kepada Sobirin. Entar malam kita beroperasi, kira-kira kamu siap apa enggak, bro? Kata Sobirin. Jelas siap lah, Sob. Semoga rencanaku ini lancar dan sukses ya, Sob, jawab Lawa dengan semangat. Nanti malam kita berangkat ke pemakaman. Nanti aku jaga di luar makam dan kamu yang membongkar makamnya dan ambil tali pocongnya. Habis itu kita langsung ke Mbah Sumo, terang Sobirin. Oke lah, nanti kita berangkat jam 11 aja ya, biar sepi dan aman, ajak Lawa. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan jam 10.30 malam. Sobirin membangunkan Lawa dari tidurnya. Setelah Lawa bangun, mereka lalu ngopi sebentar sambil menyiapkan mantel dan menunggu warga sepi. Selesai ngopi dan menyiapkan mantel, lalu mereka mulailah berjalan menuju ke lokasi pemakaman. Sesampainya di pemakaman, mereka berjalan mengendap-endap dan celingak-celinguk mengamati sekitar pemakaman, teman-teman. Bro, kau masuk sana, jalankan aksimu. Aku berjaga di luar sini jika ada warga yang datang, pinta Sobirin. Dengan mengendap-endap, Lawa menuju makam gadis itu. Ini dia makamnya, ku bongkar cepat lalu langsung ku ambil tali pocongnya, gumam Lawa. Gimana bro, berhasilkah kau mengambil tali pocongnya? Tanya Sobirin. Jelas berhasil lah, siapa dulu yang beraksi? Jawab Lawa tersenyum sambil menunjukkan satu lembar tali pocong, teman-teman. Ya udah, ayo langsung ke rumah Mbah Sumo, ajak Sobirin. Dengan bergegas dan berhati-hati, mereka langsung berjalan menjauhi area pemakaman dan menuju ke rumah Mbah Sumo. Sekitar jam 3 pagi, mereka telah sampai di depan rumah Mbah Sumo. Kula nuwun, Mbah, kula nuwun, kata Sobirin. Kalian, ayo masuk. Gimana? Apa kalian dapat tali pocongnya? Tanya Mbah Sumo ke Lawa.
"Enggak mbah, ini tali pocongnya," sambil menyodorkan tali pocong yang digenggamnya. Setelah melihat tali pocong tersebut, Mbah Sumo lalu komat kamit merapal mantra. "Tali pocong ini sudah kumantrai. Lalu mulai pagi ini kamu bertapa di atas Gunung Sumbing itu selama 40 hari Yole. Jangan turun kalau aku belum menjemputmu. Nanti jika kamu ditemui pemilik tali pocong ini, kamu abaikan saja. Kalau kamu takut dan lari, maka akan batal ritualmu itu dan kamu harus mengulangi lagi mencari tali pocong perawan yang baru. Apa kamu sanggup, Tole?" tanya Mbah Sumo dengan tegas, teman-teman. "Enggak mbah, siap. Apapun yang terjadi akan kulawan sekuat tenaga mbah. Aku harus berhasil. Mohon restunya nggih mbah supaya aku sukses menjalankan ritual ini." Setelah selesai menyiapkan keperluan untuk semedi, mereka berdua pamitan pulang. Di tengah perjalanan mereka berdua berpisah. Lawa meneruskan perjalanannya ke atas gunung sesuai lokasi yang diarahkan oleh Mbah Sumo. Sedangkan Sobirin langsung pulang menuju ke rumahnya. Dalam semedinya, Lawa mulai diganggu oleh beberapa sosok jin. Penampakan kuntilanak ataupun pocong adalah makanan dia setiap malam. Memasuki hari ke-30, Lawa mulai didatangi sosok pocong perempuan pemilik tali pocong yang dicurinya. Pocong itu terus-menerus meminta tali pocongnya dikembalikan. Bahkan tubuh Lawa sempat dilemparkan oleh sosok tersebut dari posisi semedinya. Tetapi Lawa tetap tidak bergeming atas semua gangguan itu, teman-teman. Lawa tetap khusyuk merapal mantra sambil memegang erat tali pocong perawan curiannya. Tepat hari ke-40, Lawa dijemput oleh Mbah Sumo di lokasi semedinya. Lalu dia dimandikan oleh Mbah Sumo di sebuah mata air di Gunung Sumbing itu. Kemudian dia diajak pulang ke rumah Mbah Sumo. Malam harinya Lawa disuruh untuk mencoba ajian belut putihnya. Lawa merapalkan ajiannya dan dalam sekejap dia telah hilang dari pandangan manusia. Untuk membuktikannya, Lawa berjalan menuju ke bawah sorot lampu. Bayangan tubuhnya telah menghilang. Lawa sangat gembira karena dia sudah berhasil menguasai ajian belut putih atau belut licin yang diamalkannya. Setelah berhasil mencoba ajiannya itu, kemudian Lawa berpamitan ke Mbah Sumo dan berniat langsung pulang ke rumah Sobirin. Dan sebelum pulang, Lawa mendapat wejangan terakhir dari Mbah Sumo tentang pantangan ajian belut putih ini. Lawa akan meninggal jika dia terkena peluru emas yang bertepatan dengan lahirnya anak laki-laki dari istri sahnya. Tapi jika dua kejadian itu tidak terjadi bersamaan, maka pantangan itu tidak berlaku. Mendengar pantangan itu, Lawa cuma mengangguk dan langsung berpamitan pulang ke rumah Sobirin. Beberapa saat melakukan perjalanan dan sesampainya di jalan menuju rumah Sobirin, Lawa mulai merapal ajiannya. Dalam sekejap dia telah menghilang dari pandangan manusia. Dia langsung menyelinap, teman-teman, masuk ke rumah Sobirin tanpa sepengetahuan sahabatnya itu. Tampak Sobirin masih tertidur di kamarnya. Lalu tubuh Sobirin diangkat dan dipindahkan di balai-balai di depan rumahnya. Lawa sengaja melakukannya karena dia ingin mengasih kejutan ke sahabatnya kalau dia telah berhasil menguasai ajian belut putih. Sesudah memindahkan tubuh sahabatnya di luar rumah, Lawa gantian tidur di kamar Sobirin. Tidak begitu lama Sobirin terbangun dari tidurnya, teman-teman. Dia kebingungan karena seingat dia tadi malam dia tidur di kamar, tapi kenapa sekarang terbangun kok berada di atas balai-balai di depan rumahnya. Setelah itu Sobirin berjalan membuka pintu rumahnya.
untuk kembali masuk ke kamarnya. Tapi pintu rumahnya masih terkunci rapat, teman-teman. Sobirin kebingungan karena setelah diintip ternyata kunci rumahnya masih tergantung di daun pintu. Melihat kejadian itu, Sobirin semakin bingung dan heran. Lalu dia memutuskan untuk mendobrak pintu rumahnya. Setelah pintu rumahnya terbuka, dia tambah kaget begitu melihat ke dalam kamarnya. Dilihatnya Lawa sedang tertidur dengan pulas di atas kasurnya. Untuk mengobati rasa penasarannya, Sobirin sentuh pelan-pelan tubuh Lawa. Terasa hangat tubuhnya tersebut, dan akhirnya Sobirin yakin kalau yang tidur itu adalah sahabatnya Lawa, bukanlah penampakan hantu. "Woi, bangun, woi, anjing kamu, bangun bro," umpat Sobirin. Sambil menguap, Lawa bangun dari tempat tidur Sobirin dan ketawa. "Hahaha, enak kan kamu tidur di luar," ejek Lawa. "Kurang ajar, ternyata kamu toh yang pindahin posisi tidurku," keluh Sobirin. Yang buat aku heran, gimana caranya kamu bisa masuk ke rumah? Padahal semalam udah kukunci pintunya, ungkap Sobirin. "Kamu lupa ya Sob, kalau aku habis selesai semedi di Gunung Sumbing," terang Lawa. "Oh iya," kata Sobirin. "Terakhir ketemu kamu berangkat semedi. Gimana bro? Sukses toh semedinya?" tanya Sobirin, teman-teman. Coba kamu tebak, kira-kira menurutmu aku sukses apa enggak? Terus tebak siapa yang memindahin posisi tempat kamu tidur, kata si Lawa. "Wah, sukses kamu bro. Terus rencana kamu apa sekarang?" tanya Sobirin. "Rencanaku tetap seperti semula. Awal aku niat menguasai ajian belut putih itu Sob. Akan kuhancurkan dan kuhabisi harta cukong-cukong yang laknat itu Sob. Aku minta tolong ke kamu untuk menjalankan rencanaku ini. Kita mulai menjalankan misi balas dendam ini mulai minggu depan ya Sob." "Oke bro, aku siap membantu misimu," kata Sobirin. Pada pagi harinya, mereka habiskan dengan mengobrol-ngobrol sambil ngopi sekalian menyusun rencana menjalankan misi balas dendam Lawa kepada para cukong dan juragan yang sering menipu warga desanya. Singkat cerita, waktu sudah berjalan selama 1 minggu. Lawa menginap di rumah Sobirin sejak selesai semedi 40 harinya. Sore itu Lawa meminta ke Sobirin untuk menyewa sebuah mobil pick up. "Sob, nanti malam aku mau mulai menjalankan operasi. Kamu siapkan mobil pick up untuk membawa barang curianku nanti." "Oke bro, nanti kita berangkat pakai mobil sewaan milik tetanggaku," terang Sobirin. "Sopir mobilnya tolong nanti dikondisikan ya, supaya merahasiakan misi kita nanti ya Sob," pinta Lawa. "Udah, kau tenang saja. Kemarin aku udah ngobrol banyak ke dia masalah misi kita ini dan dia sanggup membantu serta merahasiakan misi kita nanti," terang Sobirin meyakinkan si Lawa. Akhirnya mereka bertiga mulai berangkat menaiki mobil pick up menuju desa Sumber Agung. Sesampainya di desa Lawa itu, mereka mulai menuju ke arah rumah Juragan Marto sebagai target pertamanya. Mobil diparkir tidak jauh dari rumah Juragan Marto. Waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Situasi desa sangatlah sepi sekali. Tidak ada satu orang pun yang terlihat pada waktu itu. Lawa mulai turun dari mobil dan bersiap merapal ajian belut putihnya. Dalam sekejap, tubuh Lawa telah hilang dan berubah menjadi kepulan asap tipis yang seakan melayang terbawa angin memasuki rumah Juragan Marto melalui sela-sela lubang angin-angin yang ada di rumah Juragan Marto. Tidak begitu lama teman-teman, Lawa telah berdiri lagi di samping mobil pick up sambil membawa sebuah televisi. Lalu dia menghilang lagi dan tidak lama telah kembali lagi dengan membawa salah satu kotak perhiasan. Kejadian itu berulang secara terus-menerus sampai semua barang berharga milik Juragan Marto telah berpindah ke dalam pickup sewaan itu.
Cukup 1 jam saja, semua barang berharga Juragan Marto sudah bisa dibawa dan mobil mulai meninggalkan desa menuju rumah Sobirin. Siang harinya Sobirin mulai menjual semua barang curian semalam, sedangkan Lawa menunggu di rumah sambil tidur seharian. Dan sore harinya Sobirin telah pulang sambil membawa uang hasil jualan barang curiannya. Bro, ini uang hasil jualan barang curian semalam, total 30 juta rupiah, terang Sobirin. Oke sob, kita bagi uangnya, kamu ambil 2 juta saja ya. Aku ambil 2 juta rupiah dan sisanya kita belanjakan sembako semua. Lalu akan kubagikan ke warga desa. Besok malam kita ke desa lagi membagikan sembako itu. Siap bosku, jawab Sobirin terkekeh. Keesokan malamnya mereka berdua kembali ke desa Sumber Agung untuk membagikan secara diam-diam sembako ke seluruh warga desa. Setelah membagikan semua sembako yang dibawanya, mereka berdua tersenyum cukup puas teman-teman. Semoga besok harinya semua penduduk desa bisa bahagia tanpa harus kelaparan lagi. Lalu mereka kembali pulang ke rumah Sobirin untuk beristirahat sekalian menyusun rencana selanjutnya untuk aksi minggu depan. Esok harinya terjadi sedikit kegaduhan teman-teman di desa Sumber Agung. Banyak warga desa merasa kebingungan karena mereka kaget saat pagi hari warga mau memulai melakukan aktivitasnya menemukan bungkusan berisi paket sembako di depan pintu rumah mereka masing-masing. Meskipun banyak yang kaget dan bingung, tetapi warga sangat bahagia begitu mendapatkan bungkusan paket sembako karena mereka merasa terbantu dan bisa memasak makanan yang lebih layak. Sementara itu, keadaan berbeda terjadi di rumah Juragan Marto. Keluarga Juragan Marto mengalami kesedihan dan kesusahan yang teramat sangat karena semua harta bendanya yang dimiliki Juragan telah hilang semua. Dari emas, uang, dan barang-barang berharga semuanya hilang. Juragan Marto melaporkan ke pihak kepolisian kalau dia habis kerampokan. Polisi melakukan penyelidikan ke lokasi rumah Juragan Marto dan menyampaikan kalau rumah Juragan tidak pernah terjadi pencurian ataupun perampokan. Justru polisi curiga kalau Juragan Marto telah membuat laporan palsu. Mendapat penolakan dari pihak kepolisian, Juragan Marto semakin bersedih. Setengah harta yang dimilikinya telah raib, tetapi malah dituduh berbohong oleh pihak kepolisian. Sementara itu, istri Juragan Marto tidak bisa menerima hilangnya harta benda milik keluarganya. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya hingga marah-marah sambil keliling desa. Dari hari ke hari, kondisi kejiwaan istri Juragan Marto semakin tidak stabil sampai akhirnya warga memvonis kalau istri Juragan Marto telah gila. Mendapati istrinya yang telah gila, keluarga Juragan Marto menjadi kacau balau dan berantakan. Juragan Marto telah mendapat balasan dari buah kelakuannya selama ini dengan membodohi warga. Sementara itu di rumah Sobirin, Lawa mulai menyusun rencana selanjutnya untuk menghabisi harta Juragan Sunar. Lawa melakukan pengamatan situasi di daerah kampung Juragan Sunar berada. Dia mengamati dengan teliti kira-kira harta apa saja yang bisa langsung diambil dan bisa dibagikan keluarga. Lawa juga mengamati situasi malam harinya keadaan kampung Juragan Sunar. Setelah mendapatkan data-data hasil pengamatannya, dia kembali ke rumah Sobirin untuk menyusun rencana selanjutnya. Setelah berembuk dan menyusun rencana dengan matang, akhirnya mereka berdua memutuskan kalau nanti malam mulai menjalankan aksinya menghabisi harta Juragan Sunar. Di malam harinya mereka mulai berangkat menuju ke sasaran, yaitu rumah Juragan Sunar teman-teman. Mobil pick up seperti biasa diparkir di depan kebun warga tidak jauh dari rumah Juragan Sunar.
Sementara itu di depan rumah Juragan Sunar masih terjaga 2 orang anak buahnya yang lagi menjaga rumah Juragan Sunar. Melihat masih ada orang yang terjaga, Lawa mengurungkan niatnya sementara. Dia cuma bisa mengamati pergerakan 2 orang anak buah Juragan Sunar itu. Setelah menunggu tidak begitu lama, akhirnya Lawa memutuskan memasuki rumah Juragan Sunar melalui pintu samping. Tidak memakan waktu yang lama, semua harta benda dan barang berharga Juragan Sunar telah berpindah ke dalam mobil pick-up sewaan tanpa sepengetahuan 2 orang penjaga tersebut, teman-teman. Bahkan yang lebih aneh lagi, sepeda motor baru milik anak Juragan Sunar juga telah raib dipindah dengan sukses oleh Lawa ke atas mobil pick-up. Cukup dengan 30 menit, semua barang curian telah tertata rapi di atas mobil. Lalu mobil berjalan pelan-pelan menjauhi kediaman Juragan menuju rumah Sobirin. Pada keesokan pagi harinya, sekitar jam 6 pagi, istri Juragan Sunar terbangun dari tidurnya. Dia terkaget dan berteriak, "Maling! Maling!" Begitu melihat semua barang telah raib dan rumahnya kosong melompong. Mendengar teriakan istrinya, Juragan Sunar serta anak laki-lakinya terbangun dan tergopoh-gopoh menemui istrinya. Mereka bertiga berdiri dan memandang sekitar ruangan rumah dengan melongo karena hampir semua barang telah raib dari tempatnya. Kemudian Juragan Sunar keluar rumah mencari 2 anak buahnya yang berjaga semalam. Kedua anak buahnya lalu dibangunkan dan disuruh mengecek semua pintu dan jendela apakah ada yang rusak bekas dicongkel pencuri. Sekitar pukul 8 pagi, polisi telah datang di rumah Juragan Sunar. 3 personel polisi mulai menyelidiki beberapa sudut ruangan dan memeriksa pintu serta jendela untuk mendapatkan barang bukti petunjuk kasus dugaan pencurian. Sampai siang harinya, penyelidikan polisi tidak membawa hasil apa-apa. Polisi menyimpulkan jika laporan kasus pencurian di rumah Juragan Sunar tidak terbukti dan tidak benar karena tidak ditemukannya jejak atau bukti yang menguatkan kasus pencurian. Akhirnya polisi kembali ke kantor dan menutup laporan kasus pencurian yang dilaporkan oleh Juragan Sunar. Mendengar kabar Juragan Sunar mengalami pencurian, banyak warga kampungnya yang mencibir dan bersyukur karena selama ini Juragan Sunar sering mencurangi warga dalam berbisnis. Melihat respon warga yang banyak mencibirnya, Juragan Sunar semakin emosi, teman-teman, dan dia marah-marah ke warga serta menuduh kalau ini semua kerjaan warga desa. Kondisi Juragan Sunar tidak jauh berbeda dengan kondisi istri Juragan Marto yang berakhir gila karena tidak bisa menerima kenyataan. 3 hari kemudian, karena tidak kuat akan keadaan yang membuat dirinya sudah bangkrut, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di pohon nangka belakang rumahnya, teman-teman. Mendapati suaminya gantung diri, istri Juragan stres dan berakhir dengan gila juga seperti istri Juragan Marto. Warga bukannya sedih melihat kejadian keluarga Juragan Sunar, justru berbahagia dengan hancurnya keluarga Sunar. Bahkan tidak ada satu warga pun yang mau melayat dan menguburkan jenazah Juragan Sunar. Cuma anak buahnya serta saudaranya saja yang melayat dan mengurus jenazah Juragan Sunar. Sementara itu di rumah Sobirin, Lawa masih menghitung semua uang hasil penjualan barang curiannya dan membaginya dengan adil seperti biasanya. Pada kali ini karena hasil yang didapat lebih banyak dibanding minggu kemarin, rencananya Lawa akan membagikan sembako ditambah uang tunai yang akan dibagikan kepada warga desa. Singkat cerita, hari kelima sejak pencurian di Juragan Sunar,
Lawa kembali ke desanya dengan membawa 3 mobil pickup untuk membawa barang-barang yang akan dibagikannya. Dengan cepat malam itu dia membagikan semua barang secara merata ke seluruh penduduk desa. Pagi harinya terjadi kehebohan lagi teman-teman, karena hampir semua warga menemukan bingkisan berisi sembako dan uang tunai di depan pintu rumahnya. Hari itu warga desa sangat bahagia dan semakin yakin jika barang-barang yang ditemukan di depan rumahnya itu ada hubungannya dengan kejadian pencurian di rumah Juragan Sunar. Tetapi yang membuat warga bingung, mereka tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukannya. Melihat kejadian hilangnya harta benda 2 orang juragan di desa Sumber Agung, banyak para cukong dan juragan yang mulai resah. Mereka mulai menyewa beberapa centeng-centeng untuk menjaga hartanya selama 24 jam. Mengetahui resahnya para juragan-juragan di desanya, Lawa merasa puas karena telah menghancurkan hidup mereka sebagai pembalasan atas tindakannya selama ini menipu warga. Lawa tetap bertekad akan menghabisi harta mereka semua satu persatu. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian di rumah Juragan Marto. Para cukong dan para juragan sudah mulai tenang hatinya karena sudah 3 bulan berjalan kekhawatiran dan ketakutan mereka tidak terjadi. Mereka semua berpikir jika teror pencurian telah selesai. Melihat para cukong sudah mulai tenang dan tidak resah lagi, Lawa mulai merencanakan misi selanjutnya. Kali ini sasarannya rumah Juragan Condro, juragan yang bengis dan kejam, terutama kepada warga yang memiliki hutang kepadanya. Lawa mulai melakukan pengamatan dan pengintaian ke rumah Juragan Condro. Dilihatnya rumah yang sangat mewah dan berlantai 2, itu dia mengamatinya dengan sangat seksama. Akhirnya Lawa yakin kalau operasinya saat ini dia akan menyewa sebuah truk teman-teman untuk membawa barang curiannya nanti. Setelah selesai mengamati situasi, Lawa kembali ke rumah Sobirin untuk mulai berembuk dan menyusun rencana operasinya nanti malam. Gimana bro, hasil pengamatannya? Tanya Sobirin dengan rasa penasaran. Operasi kita kali ini akan membawa hasil lebih besar karena rumah Juragan Condro sangatlah besar, sehingga barang-barang yang akan kita angkut 2 kali lipat banyaknya, terang Lawa. Berarti operasi kita kali ini tidak cukup kalau membawa mobil pick up gitu bro? Benar sob, kalau kita sewa pick up tidaklah cukup nanti membawa barang-barangnya. Coba kamu cari sewaan truk ya sob untuk operasi kita kali ini. Tapi yaitu gimana caranya sopir kamu kondisikan untuk menjaga rahasia, pinta Lawa dengan serius. Oke siap bos, coba nanti aku carikan sewaan truk untuk operasi kita kali ini, terang Sobirin. Siang itu Sobirin mulai bertanya-tanya ke semua kenalannya untuk mencari sewaan truk. Setelah bertanya-tanya ke beberapa kenalannya, akhirnya dia mendapatkan juga truk yang bisa disewanya. Malam harinya Lawa dan Sobirin mulai berembuk menyusun rencana dengan sangat matang. Akhirnya mereka memutuskan besok malam mereka akan menjalankan operasi sapu bersih harta Juragan Condro. Waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam. Lawa dan Sobirin telah bersiap untuk berangkat menuju rumah Juragan Condro menaiki truk sewaan itu. Sekitar pukul setengah 2 pagi mereka telah sampai di kampung Juragan Condro. Tampak di depan rumah Juragan Condro ada 4 orang penjaga yang lagi main kartu sambil ngopi. Lawa mengamati dengan seksama keadaan rumah tersebut. Lalu dia mulai merapal ajian belut putihnya. Tidak butuh waktu lama, dalam sekejap Lawa telah hilang dari pandangan dan meninggalkan asap tipis yang bergerak secara pelan menuju rumah Juragan Condro. Satu persatu harta berharga juragan telah berpindah ke dalam bak truk.
Semua penjaga tidak ada yang mengetahui kejadian pencurian itu. Mereka semua masih asik santai bermain kartu remi. Sekitar 1 jam lamanya semua harta berharga milik Juragan Condro telah berpindah ke dalam bak truk. Dan lalu mereka mulai meninggalkan kampung menuju ke rumah Sobirin. Sampai sekitaran pukul setengah 6 pagi, rumah Juragan masih tenang-tenang aja, belum terjadi kehebohan apapun. Baru pukul setengah 7 pagi, pembantu rumah tangga datang untuk membersihkan rumah Juragan Condro. Tapi pembantu rumah tangga tersebut kaget melihat isi rumah juragannya kosong melompong. Barang-barang seisi rumah telah raib dari tempatnya semula. Pembantu rumah tangga itu menjerit histeris membangunkan semua orang yang ada di rumah tersebut. Kala itu Juragan Condro sedang tidak ada di rumah karena malam itu dia tidur di rumah gudik peliharaannya. Mendengar kabar harta bendanya telah raib seperti kejadian yang dialami Juragan Sunar dan Martol, dia sangat murka. Tapi kejadian ini tidak dilaporkan ke pihak polisi, tapi justru dia melaporkan ke dukun andalannya selama ini. Mendapat laporan tuannya, dukun itu langsung melakukan ritual untuk menerawang siapakah pelaku pencurian ini. Dan akhirnya sang dukun bisa mengetahui misteri hilangnya harta para juragan di desa Sumber Agung memang karena pencurian, tetapi metode pencuriannya tidak seperti biasanya. Akan tetapi memakai suatu ilmu mistis. Akan tetapi sang dukun belum bisa menerawang siapakah pelaku pencuriannya. Mendengar keterangan sang dukun andalannya, Juragan Condro semakin murka dan dia semakin yakin kalau ini pelakunya penduduk desanya. Dengan sisa harta yang dimilikinya, dia menyewa banyak centeng-centeng dan beberapa dukun, bahkan sampai mencari dukun keluar kota untuk menangkap pelaku pencuriannya. Sudah 1 minggu lamanya usaha Juragan Condro dalam memburu pencuri hartanya, tetapi tidak memperoleh hasil sama sekali. Alhasil dia semakin dongkol dan semakin emosi karena sudah semua cara dan upaya dilakukan, tetapi dia masih belum bisa mengungkap pencurian tersebut. Sudah sebulan berjalan, usaha Juragan Condro dalam mencari pelaku belum membuahkan hasil apapun juga. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah keluar kota, memulai usaha baru. Semua aset, rumah dan tanah yang tersisa dijual semua kepada koleganya untuk modal usaha di tempat yang baru. Melihat kepindahan Juragan Condro, banyak warga yang bersyukur karena merasa terbebas dari tekanan para juragan licik. Sementara itu di rumah Sobirin, semua harta pencurian dari rumah Juragan Condro sudah terjual semua tanpa sisa. Hasil penjualan kali ini sebagian diambil Lawa untuk membeli sebuah rumah di dekat rumah Sobirin. Sebagian lagi dibelanjakan sembako seperti biasanya yang akan dibagi secara merata ke semua warga di desa Sumber Agung. Hasil kali ini memang sangat banyak teman-teman, karena barang-barang yang dicuri dari rumah Juragan Condro berharga sangat mahal. Lawa berencana setelah membagikan sembako ke warga dan rumah sudah terbeli, dia akan segera melamar seorang gadis tetangga desa Sobirin. Sob, hasil penjualan barang kali ini lumayan banyak, hampir 4 kali lipat dari yang dulu. Juragan Condro emang kaya raya ya, tapi sekarang jatuh miskin karena semua harta pindah ke tangan kita, terang Lawa. Betul bro, hasil kita kali ini emang jos. Terus rencanamu gimana selanjutnya? Rencananya sebagian uang akan aku gunakan untuk membayar rumah Pak Gio yang di ujung gang itu loh. Kemarin aku sudah nanya ke dia dan harganya aku cocok sob. Udah gitu aku pengen melamar Hartini dan langsung mau menikah, terang Lawa. Hebat sahabatku ini, si kembang desa Hartini anak Pak Wigio itu mau kau nikahi. Setuju banget bro. Terus kapan acara lamarannya? Tanya Sobirin lagi. Santai dulu sob, yang utama besok kita bagikan dulu semua sembako ke warga.
Habis itu kamu temani aku membayar rumah Pak Gio. Siap bosku, seperti biasa besok malam kita bagikan semua hak warga. Keesokan siangnya semua sembako disiapkan dan ditata rapi dalam bak mobil sewaan. Selain sembako, Lawa juga menyiapkan beberapa lembar uang puluhan ribu dan dimasukkan dalam amplop sebanyak jumlah sembako yang akan dibagikan. Di malam harinya sekitaran pukul 11 malam mereka telah siap dan mulai berangkat menuju ke desa Sumberagung. Sekitar jam 1 dini hari mereka telah sampai di desa Sumberagung dan Lawa mulai membagikan sembako beserta amplop uang satu persatu di setiap rumah. Setelah selesai membagikan, mereka segera pergi meninggalkan desa supaya tidak dipergoki oleh para warga. Pagi harinya semua warga seperti biasa tampak bahagia. Tidak ketinggalan juga pasangan suami istri yang bernama Mbah Suno dan Mbok Sumi juga turut berbahagia. Minimal bisa mengobati rasa kangen mereka kepada anak satu-satunya yang telah lama pergi meninggalkan desa karena ancaman para cukong dan juragan licik. Melihat keadaan yang agak aneh karena sering didapatkannya sembako dan uang misterius di setiap depan pintu rumah warga, Pak Kades mulai mengumpulkan warga desa di balai warga untuk membahas masalah ini. Akhirnya siang itu semua warga berduyun-duyun mendatangi balai warga untuk membahas masalah ini. Pak Kades menanyakan kepada warga apakah ada salah satu di antara mereka yang membagikan sembako dan uang misterius ini. Tapi semua warga menjawab tidak ada yang tahu satu orang pun. Kemudian sejak hari itu Pak Kades mengajak warga untuk mengadakan ronda malam bergilir supaya warga bisa memergoki siapakah orangnya yang telah membagikan sembako dan beserta uang itu. Banyak warga yang tidak menyadari serta tidak menaruh curiga kalau selama ini Lawa telah beberapa bulan pergi meninggalkan desanya. Sejak saat itu kehidupan warga desa mulai berubah sedikit demi sedikit. Karena semenjak kebangkrutannya beberapa juragan yang licik itu, mereka sudah mendapatkan hak-haknya yang seharusnya tanpa dicurangi. Uang hasil jeripayah kerja mereka dibayarkan penuh oleh juragan-juragan jujur. Sesuai dengan rencananya, Lawa akhirnya sudah bisa membeli sebuah rumah yang lumayan bagus milik Pak Gio. Setelah rumah terbeli, dia akan segera melamar gadis cantik kembang desa bernama Hartini, anak Pak Gio. Dan sebelum melaksanakan niatnya untuk melamar serta menikah, Lawa menyempatkan untuk pulang ke rumah meminta restu kedua orang tuanya. Kali ini oleh-oleh yang dibawa sangatlah banyak sampai dia harus menyewa mobil pick up untuk mengangkutnya. Televisi, kulkas, genset, lemari, pakaian, dan lain-lain. Dengan semua oleh-oleh itu, Lawa berharap mau merubah keadaan hidup orang tuanya. Singkat cerita, Lawa telah sampailah di rumah. Kedua orang tuanya menyambut dengan bahagia sampai meneteskan air mata teman-teman. "Piye le kabare?" kata bapaknya Lawa yang bernama Suno. "Sae bapak, ngapurone, nembe niki kula wangsul," jawab Lawa berbohong karena selama ini dia sering pulang ke desa tapi tidak pulang ke rumahnya. "Awakmu neng di selama ini le?" tanya Mbah Suno sambil menyeruput kopi andalannya. "Kulo kerja teng kota pak, niku hasile," sambil menunjuk barang-barang bawaan. "Dan besok material bangunan baru menyusul datang nggih Pak. Omah niki mau saya bangun untuk bapak kali ibu biar lebih baik dan lebih layak," terang Lawa. "Oh alah, matur suwun le, awakmu bantu bapak. Selama iki bapak kerja tapi ora dibayar karo juragan. Tapi mulai saiki sejak juragan-juragan licik bangkrut, bapak karo warga desa kerja nerima bayaran. Saiki juragan penggantine jujur le, orang ngapusi, beda karo juragan Marto karo kanca-kancane kuwi," terang Pak Suno. "Ngeten lho Pak, kula badhe nyampeaken rencana kula teng bapak. Nek kula badhe nikah Pak,
Kula nyuwun doa restune nggih, terang Lawa dengan wajah tersenyum. Arep nikah, agak kaget bapaknya. Alhamdulillah, iya le bapak lan simbok merestui, tapi kapan calonmu dikenalke mrene? Tanya Mbah Suno dengan rasa penasaran. Rencanane gini Pak, besok para tukang sudah mulai datang dan akan mulai merenovasi rumah niki. Perkiraan sekitaran sebulan renovasi rumah rampung. Baru setelah rumah selesai renovasi, Hartini calon kulo saya ajak ke sini kenalan sama bapak dan simbok. Pada keesokan harinya di pagi hari, para tukang telah mulai bekerja merenovasi rumah orang tua Lawa. Singkat cerita, waktu renovasi rumah orang tua Lawa sudah selesai juga. Sesuai rencana, dia setelah rumahnya selesai direnovasi, Lawa akan mengajak sang calon istrinya, yaitu Hartini, si kembang desa, ke rumah untuk dikenalkan kepada kedua orang tuanya. Hartini sangat bahagia sesudah berkenalan dengan orang tua Lawa, karena setelah berkenalan itu keluarga Lawa akan segera melamarnya. Singkat cerita, bulan depannya sesuai rencana Lawa mengajak kedua orang tuanya ke rumah Hartini untuk melamarnya. Kedua orang tua Hartini sangat bahagia melihat keseriusan Lawa untuk segera menikahi Hartini. Dan pada akhirnya kedua keluarga berembuk dan memutuskan bahwa bulan depan segera dilangsungkan pernikahan antara Hartini dan Lawa. Segala rencana dan persiapan disusun dengan sangat matang dan rapi. Tibalah di hari yang ditunggu-tunggu, acara pernikahan Lawa dan Hartini dilangsungkan. Semua warga desa Sumber Agung diundang semua, hingga acara pernikahan sangatlah meriah. Setelah menikah, Hartini langsung diboyong ke rumah Lawa yang baru, rumah yang dibeli dari Pak Gio. Lawa hidup bahagia bersama istrinya di rumah barunya. Sementara itu pekerjaan Lawa sebagai seorang perampok masih digelutinya. Bahkan sepak terjang dia semakin berani. Dia mulai berani merampok rumah-rumah orang kaya di kota. Meskipun harta hasil rampokannya masih tetap dibagikan ke beberapa orang yang membutuhkan, tapi kegiatan perampokannya ini mulai diprotes oleh sahabatnya. Sobirin sebagai sahabat meminta kepada Lawa untuk menyudahi pekerjaan perampokannya dan mulai beralih pekerjaan yang benar dan tidak melanggar hukum. Selama ini kegiatan merampoknya tidak diketahui oleh istri ataupun keluarganya. Tetapi Sobirin khawatir kalau suatu ketika istri dan keluarganya mengetahui bisa merusak rumah tangganya. Dan rasa kekhawatiran terbesar Sobirin adalah jika kegiatan merampoknya akan diketahui polisi dan bisa masuk UI. Mendengar nasihat dari sahabatnya, Lawa tetap tidak bergeming. Prinsip dia adalah tetap mau berbagi, membantu para rakyat miskin melalui jalan merampok orang-orang kaya. Sehingga suatu ketika polisi mulai curiga dengan kegiatan merampok Lawa. Polisi mulai melakukan pengintaian dan penyelidikan terhadap Lawa, sampai akhirnya polisi mempunyai data yang akurat bahwa kejadian perampokan besar selama ini pelakunya adalah Lawa. Markas Lawa dan Sobirin mulai digerebek oleh polisi, tetapi mereka berdua lolos dari penggerebekan itu. Cuma beberapa anak buahnya saja yang tertangkap. Lawa dan Sobirin berpindah markas ke lain kota. Di markasnya yang baru, mereka mulai merekrut anak buah yang baru yang akan membantu aksi-aksi operasi perampokannya di kota tersebut. Singkat cerita, sudah 3 bulan Sobirin dan Lawa beraksi di tempat yang baru dan polisi mulai mengendus keberadaannya. Sampai akhirnya polisi melakukan penggerebekan ke tempat markas mereka berdua. Pada penggerebekan kali ini mereka berdua beserta seluruh anak buahnya dan beserta barang bukti bisa diamankan oleh polisi. Di dalam penjara, Lawa bukannya bertobat, malah mulai menyusun rencana gilanya untuk kabur bersama Sobirin. Lagi-lagi Sobirin menasihati Lawa untuk menghentikan aksi perampokan, tetapi Lawa tetap menolak dan terjadi perdebatan hebat antara mereka berdua hingga terjadi perpecahan dua sahabat tersebut.
Lawa tetap bersikukuh menjalankan aksi gilanya itu, tetapi Sobirin mulai bertobat dan akan mencari pekerjaan yang baru jika kelak sudah keluar dari penjara. Rencana pelarian Lawa sukses dengan mengandalkan ajian belut putihnya. Dengan sangat mudah dia melarikan diri dari penjara. Setelah berhasil lari dari penjara, Lawa kembali ke rumahnya menemui istri tercintanya. Setelah bertemu dengan istrinya, Lawa mendapatkan kabar kalau istrinya lagi mengandung 2 bulan. Mendapat kabar tersebut, Lawa sangatlah bahagia. Dia lupa akan pantangan ilmunya. Jika nanti calon jabang bayi yang lahir adalah laki-laki, maka akan sangat berbahaya bagi keselamatannya. Sudah 7 bulan lamanya polisi mencari keberadaan Lawa. Polisi menekan Sobirin untuk memberitahukan keberadaan Lawa dan meminta informasi kelemahan dari ilmunya apa supaya Lawa bisa ditangkap kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akhirnya dengan segala pertimbangan, Sobirin membeberkan semuanya rahasia Lawa dengan tujuan supaya sahabatnya itu mau bertobat, teman-teman. Tetapi Sobirin tidak mengetahui kabar tentang kehamilan dari istri Lawa. Setelah mendapat semua info yang akurat dari Sobirin, polisi mulai menyusun rencana penangkapan kepada Lawa. Tidak lupa juga disiapkan 1 buah peluru emas untuk melumpuhkannya. Informan polisi mengabarkan keberadaan Lawa yang lagi menunggui istrinya lahiran di rumahnya. Rencana penggerbekan dimulai dan kebetulan hari itu hari Selasa Kliwon, teman-teman. Jam 3 sore polisi mengepung rumah Lawa. Di dalam rumah istrinya ditemani Lawa lagi berusaha melahirkan anaknya yang dibantu dukun bayi di desanya. Mendengar suara panggilan polisi untuk menyerah karena rumah sudah terkepung, Lawa berusaha melarikan diri melalui pintu belakang yang rencananya dia mau menuju ke sungai belakang rumahnya untuk menghindar dari kepungan polisi. Tapi pelarian Lawa berakhir di sini. Tepat sebelum dia menceburkan diri ke sungai, polisi menembaknya dengan peluru emas. Dan di saat yang sama di rumahnya, istri tercintanya telah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang berkulit putih dan berhidung mancung. Maka terlanggarlah pantangan ilmunya. Lawa berhasil tertembak di punggungnya dan berhasil menembus ke bagian perutnya. Begitu peluru berhasil mengenainya, Lawa langsung jatuh tersungkur dan meregang nyawa. Melihat buronannya tertembak, polisi langsung menghampirinya dan segera melarikan tubuh Lawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, jasad Lawa diotopsi dan begitu selesai diotopsi, jasadnya dikirim pulang ke keluarganya. Sesampainya jasad Lawa di rumahnya, istri Lawa kaget dan jatuh pingsan melihat jasad suaminya terbujur kaku. Pagi harinya jasad Lawa dikuburkan dengan diiringi ribuan pelayat, terutama oleh warga yang sering dibantunya. Begitu mendengar kabar kalau sahabatnya tewas saat penggerbekan polisi, Sobirin merasa sangat kecewa. Dia telah gagal menyadarkan Lawa untuk kembali ke jalan yang benar. Sepeninggalan kematian Lawa, situasi kembali kondusif dan tidak terjadi lagi perampokan yang meresahkan banyak warga, terutama para kalangan menengah ke atas. Dan anak laki-laki Lawa tumbuh kembang dengan sehat sampai sekarang. Dan dia tidak malu mendengar kisah ayahnya, meskipun ayahnya seorang perampok kondang, tapi dia juga seorang dewa penolong bagi kaum miskin, teman-teman. Begitulah kisah akhir dari seorang Lawa yang memiliki ilmu belut putih. Entah mitos atau fakta, benarkah ilmu itu ada atau tidak? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.